Terlihat dua orang pria sedang mengotak-atik mobil milik Songyi. Kemudian mereka pun melepaskan mobil itu tanpa rem yang sudah tidak berfungsi. Tersadar di depan sana ada jurang dan mobilku hanya bisa lurus, nggak bisa dikendalikan. Songyi yang ketakutan berusaha memanggil Do Mingjun sekuat mungkin. Sedangkan Do Mingjun dengan kekuatan maksimalnya terus mencari keberadaan Songyi. Waktu mulai terkoneksi, Mingjun pun langsung teleportasi di waktu yang tepat. Ia menghentikan laju mobilnya hanya dengan tangan kosong. Sempat bertatap mata walau hanya sebentar, Songyi coba melihat kondisi sekitar, ingin mencari keberadaan Do Mingjun. Namun tidak ada seseorang di sini. Kemudian handphone Songyi pun kini berdering. Padahal sebelumnya handphone itu ada di tangan Do Mingjun. Ternyata yang menelpon itu adalah Wee Kyung. Bercerita kalau saat ini aku hampir mati di sisi jurang, Wee Kyung pun dengan cepat mendatangi Songyi dan menolongnya membawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka berjumpa dengan Do Mingjun. Ia mengatakan kalau urusannya dengan polisi kini sudah selesai. Kecurigaan Songyi pun masih ada pada Do Mingjun. Tetapi Do Mingjun yang melihat kalau sudah ada yang menemani Songyi, ia pun memilih untuk pergi. Perjalanan menjauhi mereka, akan tetapi pendengarannya masih bisa mendengar sampai sana. Songyi sangat berterima kasih kepada Wee Kyung. Kalau nggak ada kamu di sana, nggak tahu lagi nasibku sekarang. Do Mingjun hanya bisa melihat lukanya sendiri yang cukup parah. Karena kegagalannya kali ini, JQ memarahi bawahannya. Ini kegagalan pertama kali. Padahal jelas-jelas mobil itu harusnya jatuh ke jurang. Namun tiba-tiba muncul seseorang menghentikan mobil dan menghajar kami berdua. Saat terbangun, kita sudah berada jauh dari lokasi Songyi. Pelindung Songyi yang cukup kuat buat JQ semakin terheran. Wee Kyung marah besar kepada pihak rumah sakit karena Songyi hampir celaka ketika dirawat di sini. Lantas, dokter mana yang menyuntikannya tadi? Wee Kyung ingin melihat rekaman CCTV di sini. Sedangkan Do Mingjun yang sedang mengobati lukanya sendiri hanya fokus sambil memikirkan kejadian tadi. Di depan pintu, Songyi kembali mengucapkan terima kasih kepada Wee Kyung karena sudah banyak membantu. Jika nanti terjadi sesuatu lagi, akan kuhubungi dirimu. Baru masuk ke dalam rumah, Songyi terkejut dengan isi yang sangat berantakan. Seperti ada orang yang masuk ingin menyerang. Lalu, Do Mingjun datang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu punya tempat tinggal lain? Kondisi rumahmu saat ini sangat berbahaya. Terpaksa, Songyi pun menginap di tempat tetangganya untuk kesekian kalinya. Sebelum Do Mingjun pergi, Songyi bertanya, kenapa tanganmu terluka? Dan Do Mingjun menjawab, ini hanya luka kecil. Tadi setelah dari kantor polisi, aku mengalami sedikit kecelakaan. Menjemput Semi untuk pergi, Wee Kyung mengatakan kalau Semi tolong temani Songyi. Ia sedang mengalami masa sulit. Barusan nyawanya hampir terancam. Jadi kumohon malam ini saja kamu bantu dia. Menolak permintaan Wee Kyung, Semi mengatakan kalau dirinya bukanlah orang baik, tetapi orang jahat yang menyamar dengan bersikap baik. Aku juga sebenarnya tahu siapa pria yang menyelamatkan Songyi 12 tahun silam. Waktu kejadian sebenarnya, aku ada di lokasi dan memfoto mereka berdua. Terus, semisal Songyi tahu siapakah pria itu, sosok yang ditunggu-tunggu selama ini, bagaimana dengan perasaanmu? Selesai membersihkan diri, Songyi ingin beranjak tidur di sofa lagi. Namun Do Mingjun menyuruhnya untuk tidur di kamar, tapi hanya untuk malam ini saja. Sebelum pergi ke kamar, Songyi meminta buku bacaan.
karena dirinya mengidap insomnia. Mengambilnya di perpustakaan, Songyi heran kenapa semua bahasanya sangatlah kuno. Dan akhirnya ada satu buku yang cukup menarik karena lebih banyak gambarnya. Membaca cerita berisikan kisah rakyat, Do Minjun dari kejauhan mendengar suara bacaan dari Songyi. Kian menghilang suaranya, Do Minjun pun datang merapikan posisi tidur sambil memandanginya dari dekat. Keluar untuk mencari barang belanjaan, Do Minjun melihat penjual yang menawarkan cacing sendok dan juga timun laut segar. Sedangkan Songyi yang baru terbangun mencari keberadaan Do Minjun. Ternyata dia nggak ada di rumah dan HP-nya juga nggak dibawa. Ingin keluar dan mencari payung di ruangan ini, Songyi justru melihat koleksi sepatu Do Minjun. Salah satunya ada sepatu hijau yang selama ini ku cari. Padahal kemarin dia mengaku nggak mengambilnya. Ternyata seorang profesor muda festisnya adalah sepatu. Cukup terkejut aku dengannya. Tiba-tiba ia muncul dan Songyi langsung menginterogasi tentang sepatu ini. Tapi Do Minjun balas mengatakan kalau baru beli timun laut. Songyi pun langsung ke-trigger dan sebelum pergi ke dapur, Songyi bilang, "Aku tahu selera orang berbeda-beda, jadi nggak usah malu. Aku punya banyak koleksi sepatu dengan berbagai desain. Nanti tenang saja, akan kuberimu sebagai hadiah." Selesai makan makanan kesukaannya, Songyi berterima kasih dan tidak ingin merepotkannya lagi. "Kali ini biarkan aku saja yang mencuci piring. Lagi pula tanganmu juga masih terluka." Baru saja berdiri, Songyi nggak sengaja menjatuhkan barang yang ternyata adalah koleksi Do Minjun. Harganya sangat tak ternilai karena dibuat oleh seniman ternama pada tahun 1960. Songyi justru melanjutkan dan bilang akan membuang piring yang tidak terpakai di lemari sana dan menggantinya dengan yang lebih baru dan lebih bagus. Dengan nada keras, Minjun pun mengatakan kalau pecahan ini jangan dibuang, biar aku saja yang membereskan. Tapi tetap saja, Songyi ingin membantu karena tangan Do Minjun lagi sakit. Kali ini memvakum ruangan. Menganggap ini adalah hal yang sangat mudah, Songyi pun berniat menunjukkan kepada Do Minjun. Namun tanpa disengaja, ia malah menjatuhkan barang koleksi Do Minjun. Songyi bilang akan menggantikan barang yang sama, bahkan yang lebih bagus dan juga mahal. Do Minjun pun seketika menghentikan gerakan Songyi dari belakang. Di kantor polisi, ia menerima informasi rekam jejak si penguntit. Di catatan tertulis kalau Yura pernah pergi ke tempat psikolog kematian bersama seorang pria. Tapi saat kami cek rekaman CCTV, ternyata malahan rusak dari 1 bulan lalu. Dan kemungkinan surat wasiat yang asli ada di sana, beserta fakta kepergian Yura. Pelakunya pasti mengambil keuntungan besar dari kejadian ini, sampai berusaha mematikan CCTV dan mengambil surat wasiat. Apakah pria yang bersama Yura ke sini adalah pacarnya? Kita belum tahu. Yang jelas si penguntit pasti tahu wajah dari si pelaku. Melihat isi rekaman boneka pengintai yang telah dihancurkan Do Minjun dan flashdisk Yura yang gagal ditemukan asistennya, Jaekyun semakin tertarik dengan ini. Sedangkan di ruang Do Minjun, ia teringat kalau ada kecurigaan dengan flashdisk ini. Namun ketika ia menghancurkan kamera mata-mata, Minjun tertuju pada flashdisk di laptop Songyi. Baru saja menyentuh itu, penglihatannya langsung mengarah pada satu peristiwa naas yang sangat rahasia. Mendatangi Saemi yang bersiap untuk syuting, Wikyu mengajaknya untuk berbicara perihal sosok pria yang dinanti Songyi selama 12 tahun. "Aku minta kamu jangan mengatakannya kepada Songyi ataupun diriku.
Sebaiknya kamu simak sendiri. Belakangan aku membaca berita tentangmu. Kalau saat ini kamu sedang menyukai seseorang, tetapi seseorang itu tidak balik menyukaimu. Kenapa kamu tidak menceritakan padaku sosok pria bodoh yang membuatmu sakit hati? Siapa yang berani mengabaikan perasaan Semi, wanita yang paling baik hati? Kalau nggak bisa mengatakannya secara langsung, coba saja untuk menelpon pria bodoh itu dan katakan kalau kamu menyukainya, lalu langsung tutup teleponnya. Sekarang waktu istirahatku hampir selesai, jadi aku harus kembali. Kamu haruslah kuat, Semi, dan juga ingat pesanku. Baru berjalan sebentar, Wikyung kini mendapat telepon dari Semi. Menjawab sambil bertanya, kenapa kamu menelponku? Harusnya kamu teleponlah si pria bodoh itu. Bukan tatapan biasa yang diberikan Semi. Kini ia menatapku dalam dengan warna yang sangat berbeda. Mendatangi perpustakaan temannya dengan menyamar, Songyi mengembalikan buku yang dipinjam kemarin dan lanjut bercerita pada sahabat sekolahnya dulu ini. Sewaktu aku hampir celaka berulang kali, Do Minjun selalu muncul menyelamatkanku. Yang paling mengejutkan saat aku hampir jatuh ke dalam jurang. Namun tiba-tiba dia muncul menghentikan laju mobilku seorang diri lalu menghilang. Temannya pun gak menyangka atas kejiwaan Songyi sekarang seperti ini. Ia pun menyarankan untuk periksa ke dokter jiwa. Di rumah sakit pun, ia menceritakan hal yang sama. Intinya, mimpi yang seperti nyata dan juga kenyataan yang seperti mimpi saat bersama Do Minjun. Sang dokter menduga penyebabnya adalah karena stres dan juga merasa penuh tekanan. Sang dokter mengatakan itu adalah efek halusinasi visual, perasaan takut kehilangan dari pencapaian masa lalu. Itulah sebabnya hanya pria itu yang selalu muncul, pria yang sangat kamu andalkan. Namun semakin lama kamu dengannya akan semakin bergantung padanya dan pasti akan merepotkan dia. Sesampainya di depan bengkel mobil, Songyi lupa kalau sudah menyuruh Do Minjun datang ke sini. Anjuran dokter untuk tidak bergantung padanya, Songyi pun langsung menyuruh Do Minjun pulang. Gak mengerti dengan ucapan Songyi, Do Minjun pun gak peduli dan lanjut masuk untuk tahu penyebab kerusakan mobil Songyi. Sang mekanik pun mengatakan kalau sistem pengeremannya sudah rusak. Untung kamu selamat walaupun menabrak sesuatu yang sangat keras. Setelah tahu penyebabnya, Songyi mengatakan kalau nanti malam akan pergi bersama Wikyung. Jadi jangan mencariku. Do Minjun pun gak peduli dan pergi meninggalkan tempat ini. Sang polisi yang mendapat kabar kalau pelaku peneroran Songyi meninggal karena kecelakaan, padahal dia satu-satunya yang bisa bersaksi, sambil terpikir dengan heran. Menunggu lift datang, tiba-tiba Jae-kyung menyapa membuatku terkejut. Songyi bercerita kalau belakangan ini banyak hal aneh, jadi jantungku sedikit sensitif. Kecelakaan yang menimpaku dan kamera beruang mata-mata. Kupikir dia adalah orang yang sama. Beruntung aku masih diberi keselamatan. Kemudian Jae-kyung bertanya tentang seseorang yang menemukan kamera di dalam beruang itu. Padahal Songyi belum pernah menceritakan itu kepada siapapun. Tapi kenapa Jae-kyung bisa tahu kejadian ini? Sambil menatap heran. Dan lift pun telah sampai. Mereka pun kini lanjut berpindah. Duduk bertiga saat makan malam, Songyi berasumsi kalau Yura meninggal bukan karena keinginannya sendiri. Pada saat aku melihat rekaman Yura dengan satu wanita yang berkata, jauhilah orang itu kalau kamu tidak ingin mati sepertiku. Tapi ketika aku mencari lagi video itu,
ternyata mendadak sudah hilang. Wee Kyung pun menyarankan untuk segera lapor polisi. Tetapi Jae Kyung melarang karena itu bisa memperburuk keadaan. Kasus ini sudah hampir selesai. Baru pulang ke rumah, ternyata sudah ada Songnya di sini menyiapkan hidangan bir dan juga ayam goreng. Aku nggak tahu kenapa tadi nggak mood makan di sana. Terus sampai di rumah aku jadi lapar. Lalu aku pesan ini untuk makan bersama denganmu. Dan juga minumlah ini. Teringat masa lalu saat Do Min Jun terpaksa meminum anggur di depan anggota kerajaan. Satu teguk selesai, kesadaran pun kian berkurang. Hingga ia nggak sadar mengeluarkan kekuatan menerbangkan barang-barang. Termasuk Pak Ketua dibuatnya melayang. Terkejut melihatnya, semua langsung berlarian ketakutan. Terkecuali Do Min Jun. Ia malah pulang dengan kuda terbangnya. Kini Songye terus memaksa Min Jun untuk minum. Tapi dia tetap menolak. Songye mengatakan kalau karena Min Jun sekarang aku hampir nggak percaya diri saat tampil di publik. Padahal dahulu aku dikenal sebagai bidadari 15 detik ketika jadi bintang iklan. Sekarang aku ingin membuktikannya. Coba tatap aku 15 detik. Mulai bertatapan hingga waktu terlewat. Song Yi merasa gagal. Namun tiba-tiba Min Jun dengan cepat melakukan adegan singkat ini. Sempat terkejut awalnya hingga akhirnya Song Yi lelap menikmati dalam situasi.